안녕하세요. 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuli Nuratwa. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadis Biologi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan materi virus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah media pembelajaran biologi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Yesi Fitria MPD. Tonton videonya sampai habis ya, dan jangan di skip. Teman-teman bisa bayangkan nggak sih, ada suatu makhluk yang hidup dia itu tidak tersusun oleh sel. Dia tidak terbentuk oleh sel, tetapi dia bisa menggerakkan dirinya. Lalu, dia bisa hidup dengan cara menumpang ke tubuh makhluk lain. Makhluk apakah itu? Ya, itu makhluk misterius itu adalah virus. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang berbagai hal seputar dunia virus. Dari mulai strukturnya, ciri-cirinya, perannya dalam kehidupan manusia, dan perbedaannya dengan makhluk lain. Kalau kita berbicara tentang virus, apa yang teman-teman pikirkan? Penyakitkah? Komputer rusakkah? Atau pandemi? Nah, ternyata virus ini bukan yang termasuk ke dalam hal yang mengerikan saja loh. Ternyata virus itu adalah entitas unik yang para ilmuwan juga masih bingung. Mereka ini masuk ke makhluk hidup atau bukan sih? Nah, karena itu, ayo kita bahas tentang virus lebih dalam lagi. Nah, kalau kita lihat lewat foto ultramikroskopis, bentuk virus itu berbagai macam. Ada yang seperti bola, ada yang seperti batang, dan ada juga yang seperti robot kecil, yaitu seperti di bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Nah, ternyata virus itu memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana daripada makhluk lainnya. Secara umum, tubuh virus itu hanya 3 bagian, yaitu ada kepalanya, lalu ada lehernya, dan juga ada ekornya. Nah, di kepala ini itu ada yang namanya asam nukleat, di mana asam nukleat ini terdiri dari DNA ataupun RNA dan juga kapsid, di mana kapsid ini yaitu selubung pelindung untuk materi genetik tersebut. Nah, beberapa virus juga memiliki pelindung tambahan atau disebut dengan selubung atau namanya itu envelope yang berasal dari membran sel inangnya. Nah, setelah adanya kepala pada virus, itu ada lehernya. Leher ini sebagai penghubung antara kepala dengan ekornya. Lalu ada selubung ekor. Selubung ekor juga berfungsi sebagai penyambung antara kepala dengan ekornya. Lalu ada serabut ekor. Nah, serabut ekor ini fungsinya itu untuk menempelkan virus ini ke tempat sel inangnya. Lalu ada jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini itu tuh untuk menusuk sel inang agar materi DNA atau RNA yang ada di virus itu masuk ke selnya. Nah, dari struktur tubuh virus tadi, kita bisa tahu nih, walaupun struktur tubuh virus itu sangat kecil, dia bisa menginfeksi makhluk hidup. Jadi, virus itu bisa dibilang sebagai batas antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, virus juga memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan makhluk hidup lainnya. Pertama, virus itu hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel yang hidup. Jika di luar sel, dia tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Lalu yang kedua, virus itu tidak memiliki organel-organel sel seperti inti sel, nukleus, nukleolus, ataupun ribosom.
Lalu yang ketiga, virus itu bisa dikristalkan seperti makhluk yang mati. Lalu yang keempat, virus itu ukurannya itu sangatlah kecil, hanya 20-300 nanometer. Sehingga jika kita ingin melihat virus, kita harus melihatnya lewat mikroskop elektron. Sekarang mari kita bandingkan perbedaan antara virus dengan hewan ataupun tumbuhan. Hewan dan tumbuhan, mereka itu tersusun oleh banyaknya sel. Sedangkan pada virus, dia tidak susun oleh sel. Hewan dan tumbuhan, mereka dapat melakukan metabolisme sendiri. Sedangkan pada virus, mereka tidak bisa. Hewan dan tumbuhan, mereka bisa berkembang biak dan bisa bertumbuh. Tetapi pada virus, mereka tidak bisa berkembang dan tumbuh, tetapi mereka bisa bereplikasi. Virus hanya aktif jika di dalam sel inangnya. Bisa dibilang, mereka itu hanyalah makhluk hidup yang semu. Itulah mengapa virus sering disebut dengan makhluk peralihan, yaitu makhluk yang antara batas makhluk hidup dan benda mati. Virus bereproduksi dengan cara menginfeksi sel inangnya, di mana siklus reproduksi pada virus ini dia ada dua, yang pertama ada litik dan lisogenik. Siklus litik ini adalah proses reproduksi pada virus, di mana virus ini akan langsung memperbanyak dirinya dan akhirnya menyebabkan sel inang itu pecah atau lisis. Nah, ada pun tahapan-tahapan yang meliputi siklus lipid ini. Yang pertama itu ada absorpsi. Absorpsi ini yaitu virus itu menempel pada sel inangnya. Lalu yang kedua ada infeksi, di mana virus ini akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Lalu yang ketiga itu ada sintesis. Sintesis ini yaitu di mana bagian-bagian tubuh virus itu akan dibuat lagi di dalam mesin sel inang. Lalu yang keempat ada perakitan, di mana bagian-bagian tubuh virus ini akan dirakit. Lalu yang kelima ada lisis, di mana sel inang akan terpecah dan virus-virus baru akan dilepaskan. Nah, sedangkan pada siklus lisogenik, materi genetiknya itu menyatu dengan DNA sel inangnya dan langsung bereplikasi tanpa merusak langsung selnya. Contohnya yaitu virus HIV. Jadi, perbandingan antara siklus litik dan siklus lisogenik ini yaitu pada siklus litik dia langsung merusak sel inangnya, dan jika pada siklus lisogenik dia tidak langsung merusak sel inangnya. Ternyata virus itu tidak hanya jahat loh di kehidupan kita, ternyata virus itu juga menguntungkan bagi kita. Contohnya, seperti virus ini bisa digunakan dalam pembuatan vaksin ataupun terapi gen. Sebagai contohnya, yaitu bakteriofag. Bakteriofag ini digunakan untuk mengontrol bakteri yang berbahaya. Di sisi lain, virus ini juga menyebabkan penyakit bagi tubuh kita, yaitu seperti contohnya itu ada influenza penyebab flu, lalu ada HIV penyebab AIDS, lalu ada SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, mari kita bahas kajian singkat tentang virus dan penyakit yang disebabkannya. Misalnya, ada virus SARS-CoV-2, yaitu penyebab penyakit COVID-19. Nah, virus ini dia itu menginfeksi pernapasan manusia dan penyebarannya itu sangat cepat. Contoh lainnya ada virus HIV, di mana virus ini dia menyerang kekebalan tubuh kita. Menurut penelitian virologi, para ilmuwan itu terus berusaha untuk membatasi penularannya dan untuk menemukan pengobatan yang efektif. Nah, itu pembahasan kita kali ini tentang virus, mulai dari struktur,
ciri, perannya, perbedaannya, dan juga kajian singkatnya. Jadi, belajar tentang virus itu bukan hanya tentang sains saja, tapi juga belajar untuk menjaga kesehatan masyarakat dunia. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi tentang virus dengan lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video pembelajaran ini. Saya Yuli Nuratwa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.